Yang pertama Ustaz, apakah ilmu Al-Quran itu juga membahas tentang apa itu Lauhul Mahfuz? Lauhil Mahfuz. Oh, kalau itu sih yang membahasnya nanti ilmu akidah ya. Ilmu Al-Quran itu ya ada sih kaitannya dengan Lauhil Mahfuz, yaitu kan Quran pertama kali turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, dari langit dunia ke kita. Tapi kayak apa Lauhil Mahfuz dan sebagainya itu nanti lebih banyak dibahas, atau istilahnya bolanya kita oper kepada striker yang satunya lagi, yaitu ilmu akidah. Ya, karena yang kaitannya dengan keyakinan yang gaib-gaib itu Lauhil Mahfuz itu apa dan sebagainya, mereka lah yang expert di bidangnya ya. Kita tahu sedikit, membahasnya cuma sedikit saja, tapi itu kita lempar bolanya ke back kanan lah. Ini kita kan back kiri, dia back kanan gitu. Ntar back kanan yang akan memfinalisasinya lah gitu ya. Oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya, adakah perbedaan penafsiran tentang Al-Quran itu di kalangan sahabat? Ya banyak. Justru itu yang akan kita bahas. Jadi tafsirnya para sahabat ternyata mereka beda-beda dalam menafsirkan suatu. Gak usah menafsirkan suatu ayat ya. Mengatakan ayat ini turun kapan itu beda-beda gitu. Ada yang bilang, oh turunnya waktu ini, turunnya waktu itu. Surat Al-Fatihah itu kalau kita nggak usah tanya sebab turunnya lah. Cuman kapan turunnya surat Al-Fatihah itu ada banyak versi di kalangan sahabat, bukan di kalangan kita, di kalangan sahabat. Nabi itu hajinya haji tamattu, apa haji qiran atau haji ifrad, itu juga para sahabat beda-beda juga gitu ya. Jadi perbedaan di zaman Nabi di kalangan sahabat itu sudah terjadi gitu. Jangan kaget, jangan heran, jangan bingung. Makanya hari ini kalau kita berbeda pendapat, jangan tiba-tiba langsung, woi bid'ah lo, salah lo, yang bener gua doang. Ya, ketahuan dia kagak punya wawasan yang luas. Di masa Nabi itu penafsiran para sahabat sudah beda-beda. Antara yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas tentang satu ayat dengan yang ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud tentang ayat yang sama, itu cara memandangnya dan cara menafsirkannya sudah beda. Itu yang nggak bisa kita pungkiri, itu real, itu nyata. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini bagus menurut saya. Salah satu cabang ilmu Al-Quran itu adalah menuliskan Al-Quran itu. Betul. Dulu di masa Nabi itu langsung di bawah supervisi Nabi langsung begitu. Nah, maka pertanyaannya, bagaimana Nabi bisa mentashih atau membenarkan tulisan itu? Padahal mohon maaf, Nabi itu kan seorang yang ummi begitu. Silakan. Jadi itulah yang jadi ikhtilaf dan jadi sumber bahan penelitian para ulama, khususnya para ulama rasm. Apa benar ya Nabi itu ummi dalam arti sama sekali tidak ngerti huruf gitu kan? Terus bagaimana kalau beliau nggak ngerti sama sekali mensupervisi apa yang ditulis oleh Ubay, apa yang ditulis oleh Zaid dan sebagainya gitu kan? Ataukah memang benar-benar Nabi tidak ngerti, tapi kemudian beliau serahkan saja kepada Ubay, Zaid dan sebagainya dengan ngetesnya adalah coba bacakan ulang. Karena memang bunyi dialognya begitu ya. Kata Zaid, setiap kali satu ayat turun, saya dipanggil dan saya suruh menuliskannya. Dan setelah saya tulis, saya disuruh membacakannya. Nah, jadi Nabi mengimlakkan kepada beliau. Setelah itu, si Zaid itu membaca ulang apa yang ditulis. Dan Nabi dengar apa Nabi baca? Nabi dengar. Kalau Nabi dengar, berarti Nabi tidak baca. Gitu kan? Nabi tidak baca, berarti ya wajar kalau Nabi tidak bisa baca, ummi begitu ya. Karena Nabi mengoreksinya bukan teksnya yang dikoreksi, tapi bunyinya, bacaannya itu, gitu loh. Nah, itu satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan Nabi bisa baca. Beliau dikatakan ummi itu maksudnya ummi bangsanya, tapi nabinya sendiri cuma bisa baca, bisa tulis. Kenapa? Karena ini ada syawahidnya ya. Ketika mau terjadi perjanjian Hudaybiyah gitu kan, itu kan ditulis oleh Ali kalau nggak salah, hadza ma tasalaha alaihi Muhammadun Rasulullah ma'a Suhail bin Amr, gitu bunyi judulnya gitu kan, oleh Suhail kemudian diambil dan dibaca Muhammad Rasulullah, ma ma'na hadza la a'rifu hadza faktubha hadza ma tasalaha alaihi Muhammadun ibnu Abdullah ma'a Suhail bin Amr. Alaysa hadza huwa asah? Hadza afdal, kata Suhail bin Amr. Saya hafal dialog itu karena saya nonton film Arisalah 1000 kali. Oke. Nah, itu kemudian dari situ dikatakan bahwa Nabi yang tahu itu, yang kemudian sini saya coret gitu.
oleh Nabi dicoret kalimat itu. Ya Muhammad Rasulullah dicoret, terus kata Nabi uktubha Muhammad ibnu Abdullah. Nah, yang mencoretnya itu Nabi, berarti Nabi tahu dong tulisan itu, gitu kan? Nah, nanti ada lagi pendapat yang ketiga. Nabi itu ummi dan tidak ummi. Maksudnya awalnya ummi, tapi lama-lama beliau belajar dan akhirnya beliau jadi mahir. Nah, itu pembahasannya cukup panjang. Gitu. Tapi biarlah dengan masing-masing pendapatnya masing-masing. Kita nggak usah ribut, Nabi ummi, Nabi tidak ummi dan sebagainya. Enggak, biarkan itu sebagai sebuah fakta, gitu kan. Dan kita jujur saja kepada sejarah menceritakan fakta-fakta itu bahwa ada khilafiyah dalam masalah itu. Oke. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan lebih ke usulan, tapi saya mohon izin saya yang menjawabnya, Ustaz ya. Nah. Ini dari Pak Mada, Ustadz, jadwal dan poin-poin pembahasan kajian Ulumul Quran ini boleh dibuatkan dan di-share gitu. Maka kita jawab, Bapak Ibu bisa melihat jadwal dan temanya itu senantiasa kita share. Di mana satu caranya bisa, Bapak Ibu bisa simpan nomor sekolah fikih official gitu ya. Kalau Bapak Ibu sebagai mahasiswa sekolah fikih, itu simpan nomornya, nanti akan ada notif-notif untuk pemberitahuan kajiannya dengan Ustadz siapa, temanya apa, waktunya kapan. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu bisa mampir ke rumah digital kami di rumahfikih.com, rumahfikih.com/sekolah fikih live, SF live gitu ya. Di sana sudah ada jadwalnya, ada siapa ustadznya, materinya apa saja, temanya apa, sekaligus video-video yang kemarin kita sudah kita ngaji ini direkam. Kemudian nanti YouTube-nya itu akan ada di situ. Jadi Bapak Ibu kalau ketinggalan itu tinggal klik itu saja, bisa langsung ulang dari awal sampai akhir begitu. Jadi untuk share dan bikin flyer ini sudah kita usahakan setiap hari. Minimal sehari sebelum kajian kita sudah sebar semuanya. Nah, Bapak Ibu bisa ikut andil begitu dengan cara men-share. Kalau dapat info, share lagi, dapat info, share lagi, dapat info, share lagi. Sehingga bisa partisipannya itu bisa banyak seperti pagi hari ini alhamdulillah ada 96 partisipan. Ini bisa jadi karena andil Bapak Ibu juga yang men-share info kajian kita begitu. Saya lanjutkan pertanyaan Ustadz ya. Itu yang tadi itu saya tambahin jawabannya. Kalau Bapak buka sekolahfikih.com, bukan rumah fikih ya, sekolahfikih.com. Bapak kalau pakai HP atau pakai laptop bisa. Itu nanti ada kirim WhatsApp. Di paling bawah itu ada gambar telepon dilingkerin. Nah, Bapak tuh bisa kirim di situ ya WhatsApp. Kirimnya begini. Mohon nomor saya ini dicatatkan agar bisa terima notifikasi setiap hari. Sehingga nanti setiap kali ada jadwal dan sebagainya oleh sistem kita ini akan dikirimkan. Besok akan ada jadwal kajian ini dan sebagainya masuk ke HP Bapak. Jadi dapat notifikasi. Gratis kok, nggak usah bayar. Tapi syaratnya Bapak minta gitu, karena kalau nggak minta kan kita nggak boleh juga secara etika ya main sebar-sebar begitu aja ya. Kalau orangnya minta, tolong dong saya dikasih notifikasi, dikasih notifikasi itu apa sih Ustadz Wildan tuh? Notifikasi itu pokoknya yang dikabarin ting ada kajian gitulah ya, masuk ke HP kita masing-masing. Nomornya itu adalah 08211 30 10 595 itu nggak salah ya. Nah, itu nanti bisa dibuka di sekolahfikih.com. Oke, silakan. Ya. Baik, Ustaz.